Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu aktivitas, satu kebiasaan bagi mereka yang menjalani program diet itu dan banyak sekali yang punya kebiasaan di mana ada satu hari yang dikhususkan bagi mereka yang notabene bisa untuk makan apa saja tanpa ada batasan menu, tanpa ada batasan jenis makanan yang bisa dimakan. Kalau di hari-hari lain makanan-makanan ini tidak boleh dimakan, tapi di hari tersebut mereka bebas memakannya, atau yang sering disebut cheat day, cheating day gitu ya. Antara cheating day atau cheat day gitulah, atau cheat meal gitu, yang secara harafiah mungkin hari dimana kalian bisa curang atau bisa mengakali aturan yang sudah kalian buat terhadap diri kalian sendiri. Nah, apakah hal tersebut baik atau tidak? Jadi akan dibahas di video ini. Biasanya orang yang punya pattern atau pola atau aturan cheat day ini melakukannya paling banyak itu seminggu sekali, biasanya di weekend ya aturannya. Ada yang sebulan sekali gitu ya, di tanggal-tanggal tertentu, tanggal yang merupakan tanggal spesial mungkin, atau tanggal yang mungkin selalu diingat dan merupakan bentuk perayaan atau selebrasi terhadap satu momen tertentu begitu. Nah, yang pasti cheating day ini banyak sekali dilakukan, banyak sekali jalani bagi mereka yang sedang menjalani program diet. Jika misalnya di hari-hari biasa selain cheating day mereka nggak boleh misalnya katakanlah makan es krim, maka di cheating day ini mereka bisa makan es krim, mereka bebas makan es krim. Atau mereka nggak bisa makan junk food, burger misalnya, atau makan ayam goreng crispy, Kentucky dan sebagainya. Itu di hari-hari biasa mereka ngelihat teman-teman mereka yang makan dengan enaknya, mereka pengen. Nah, nanti ada hari cheating day, hari dimana mereka bisa makan makanan tersebut, padahal di hari-hari biasa mereka nggak bisa makan tersebut karena makanan-makanan tersebut bikin gemuk, bikin menambah jumlah lemak yang ada di dalam tubuh dan yang pasti akan menggagalkan program diet yang sedang mereka jalani gitu. Nah, cheating day curang. Apa sih yang dicurangi? Apa sih yang sedang di-cheating, yang di-cheat dalam program tersebut begitu? Cheat ini biasanya di misalnya permainan, game dan sebagainya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau sebenarnya mengikuti aturan yang ada atau di luar pakem, atau bisa dikatakan ilegal. Cuman di kasus diet ini bahkan beberapa orang menyarankan hal tersebut, membuat hal tersebut memang sebaiknya dilakukan, semacam seperti itu. Oke. Nah, di program yang kita kembangkan, program diet kalori, kita tidak mengenal istilah cheating day gitu, karena every day is cheating day gitu. Jadi tidak ada batasan menu makanan, misalnya es krim atau burger atau pizza atau apalah steak dan sebagainya, atau makanan yang super duper nggak diperbolehkan, misalnya nasi padang, nasi goreng dan sebagainya, semacam seperti itu. Tidak ada hari khusus. Dengan ketika kita belajar soal kalori, ketika kita belajar, kita mengetahui tentang jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, kita meningkatkan kesadaran bahwasanya setiap makanan itu memiliki impact, memiliki pengaruh terhadap tubuh kita. Jadi
kita mempertanggungjawabkan hal itu kepada tubuh kita. Kita menyayangi tubuh yang kita miliki ini. Kita tidak serta-merta memasukkan makanan apapun yang penting enak dan sebagainya. Dan bentuk kasih sayang yang kita lakukan terhadap makanan kita juga tidak membatasi untuk mengkonsumsi makanan tertentu di hari-hari tertentu saja, karena secara psikologis hal tersebut juga tidak akan baik. Jadi misalnya kita pingin pas satu waktu kita memang pingin ya, maka konsekuensinya adalah misalnya kita pengen makan sesuatu di siang hari ya, maka nanti malamnya kita akan mengkaji ulang atau memikirkan ulang tentang makanan apa yang akan kita makan nanti di malam harinya, berapa jumlah kalorinya. Atau misalnya di malam hari kita pengen mengkonsumsi satu makanan yang notabene ya makanan junk food dan dengan kalori yang tinggi, maka kita bisa mengkonsumsinya ya dengan nanti kita bisa juga membuat bagaimana supaya keesokan harinya kita membakar kalori yang sudah kita makan tersebut ya, atau mungkin di hari setelahnya kita membuat supaya tubuh kita defisit kalorinya, jumlah kalorinya. Jadi kalori yang malam tadi kita makan dari junk food itu tidak menumpuk di dalam tubuh dalam bentuk cadangan lemak seperti itu, tidak membuat tubuh kita makin gemuk. Setidaknya kita membuat berat badan kita tetap senantiasa stabil, dan nanti program diet kalori akan mengajarkan kepada kalian sejumlah kalori tertentu yang bisa menaikkan berat badan kalian, sejumlah kalori tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan harian kalian akan kalori yang nanti akan membuat kalian turun berat badannya secara otomatis. Polanya pasti semacam seperti itu. Jadi tidak memaksakan diri untuk hari tertentu saja atau di momen tertentu saja atau tanggal tertentu saja. Tidak perlu cheating day. Itulah kenapa saya bilang tadi everyday is cheating day. Ketika kalian pengen makan, kalian punya tanggung jawab akan hal itu. Kalian bisa melakukan sesuatu akan hal itu, tidak harus menunggu di hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu. Dan yang banyak justru terjadi ya ketika seseorang melakukan cheating day ini ya, mereka kalap ya, mereka merasakan semacam euforia, merasakan kegembiraan yang berlebih ya, mereka melakukan selebrasi hari ini bebas makan gitu ya, dan tidak ada tanggung jawab di situ. Malah bisa misalnya katakanlah seminggu sekali ya, yang 6 hari sudah bagus, dalam satu hari ini bisa merusak pola yang 6 hari itu ya, 6 hari Senin sampai Sabtu katakanlah ya, ambil contoh, mereka sudah sangat menjaga jumlah kalori, asupan makanan yang baik, eat clean gitu ya dan sebagainya gitu. Weekendnya, minggunya mereka makan gitu ya yang bisa merusak pola. Bayangkan misalnya katakanlah rata-rata ya, setiap orang pasti bisa jadi berbeda gitu ya. Ketika kita ingin menurunkan 0,5 kilogram berat badan tubuh kita, lemak ya, berat lemak dalam tubuh kita, kita harus memiliki defisit kalori kurang lebih 3.500 kilokalori ya. Dan 3.500 itu juga berlaku sebaliknya, ketika kita ingin menaikkan 0,5 kilogram, kita bisa memasukkan atau memiliki surplus kalori sebanyak 3.500. Senin sampai Sabtu defisit 3.500, turun setengah kilogram ya, 3.500 kilokalori turun setengah kilogram. Weekendnya surplus 4.000 kalori, malah naik, balik lagi setengah kilogramnya lagi, ditambah lagi ada 500 kilokalori lagi. Dan nanti itu akan disimpan oleh tubuh, mungkin tidak sampai setengah kilogram, cuman beberapa ounce dan sebagainya, disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Hancur dong yang 6 hari gitu. Jadi kita di diet kalori akan bicara hal-hal semacam seperti itu. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu teknis, ini hanya butuh sedikit kesadaran, sedikit effort, sedikit usaha lebih ya, tanggung jawab lebih. Toh ini tubuh kalian. Saya yakin tidak ada orang di luar sana yang bertanggung jawab atas tubuh kalian selain diri kalian sendiri. Jadi ya, sayangi tubuh kalian, berikan yang terbaik untuk tubuh kalian ya. Jangan hanya asal sekedar makan, asal enak, asal
nikmat asal happy tummy ya, ada istilah semacam seperti itu gitu. Tapi pastikan kalian bertanggung jawab atas setiap makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kalian, seperti itu. Pastikan jumlah kalorinya, pastikan nutrisi di dalamnya, pastikan juga khasiat dari makanan tersebut, kandungan-kandungan dari makanan tersebut, manfaat yang diperoleh oleh tubuh kalian dari makanan tersebut. Dan misalnya makan makanan junk food, toh juga ada khasiatnya juga, at least di mulut kalian, di lidah kalian, dan di pikiran kalian, di psikologis kalian. Makanan yang mungkin dulu sering, katakanlah ada anggota keluarga, misalnya orang tua ngajak kalian makan makanan tersebut pas weekend atau apa gitu kan, memberikan momen kebahagiaan. Apalagi kalau mungkin katakanlah orang tuanya udah nggak ada gitu, flashback kembali memori-memori di masa lalu dan sebagainya, dan akan sangat sayang misalnya kalau makanan-makanan itu ya harus dibatasi atau harus hanya boleh dikonsumsi di makanan di hari tertentu, makanan tertentu dan sebagainya, seperti itu. Jadi diet kalori everyday is cheating day, tapi ya kita akan membuat kalian lebih bijak, lebih cerdas memilih katakanlah makanan. Dan kalaupun harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi ya dengan jumlah kalori yang gede tapi dengan jumlah nutrisi yang rendah, kalian akan juga berpikir untuk mengkonsumsinya tidak terus kemudian terlalu sering dan sebagainya, seperti itu. Karena akan ada effort lebih, akan ada usaha lebih, akan ada konsekuensi lah setelah kalian mengkonsumsi itu. Jadi kalian boleh makan pas pengen, tapi semuanya terbatas, semuanya in moderate way, di kondisi yang kalian bisa mengambil sisi seimbang dari makanan tersebut, dari pola hidup keseharian kalian, pola makan kalian, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu soal cheating day. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, karena setiap hari saya akan upload video untuk memotivasi kalian untuk men-share seputar kesehatan, pola hidup sehat, menjaga bentuk tubuh, dan sebagainya. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id. Jangan lupa follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Bye.